Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom maupun di Aula Dana Pala, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini di acara MOFES 2022. Nah, pagi ini kita berada di coaching klinik yang pertama dengan bertemakan Build Your Own Startup and Local Brand. Senang banget bisa ketemu teman-teman meskipun masih harus lewat Zoom ya teman-teman ya, tapi semoga semangatnya nggak kalah. Karena kita akan bahas nih terkait startup dan local brand. Sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Delima Frida Primadari dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang akan bersama teman-teman selama 75 menit ke depan membawakan acara coaching klinik. Nah, sebelum mulai acara, izin menyampaikan terkait safety instruction yang memang harus disampaikan untuk keamanan dan protokol kesehatan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Baik, yang pertama hindari berkerumun dan lakukan physical distancing, terutama untuk teman-teman yang berada di Aula Dana Pala, memastikan untuk lakukan physical distancing. Dan yang kedua, pastikan sistem kelistrikan teman-teman aman nih. Kalau misalkan terjadi konsleting, segera hentikan pemakaian. Yang ketiga, pastikan juga koneksi teman-teman aman. Jadi supaya terhindar dari peretasan secara ilegal. Dan yang keempat, teman-teman diharapkan mengenali akses di Aula Dana Pala, terutama untuk teman-teman yang ada di Aula Dana Pala hari ini. Karena kita harus kenali di mana jalur evakuasi dan titik kumpul dari Aula Dana Pala. Dan yang terakhir, segera akhiri kegiatan apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan dan lakukan evakuasi diri. Baik, sebelum memulai izinkan saya untuk membahas sedikit terkait MOFES 2022. Pasti teman-teman masih ada nih yang belum tahu, apa sih MOFES 2022 itu? MOFES 2022 adalah Ministry of Finance Festival yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan untuk mewadahi kolaborasi peran pemerintah dan juga generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Nah, di MOFES kali ini kita mengusung tema Master Your Future, yang berarti taklukkan masa depanmu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi tentang MOFES Kemenq, silahkan akses ke mofes.kemenq.go.id. Selanjutnya, bareng dengan MOFES Kemenq 2022 ini, Kemenq juga menginisiasi sebuah komunitas yang bernama Komunita. Nah, apa sih Komunita itu? Komunita itu adalah komunitas uang kita, sebuah wadah bertemunya generasi muda untuk berkolaborasi bersama sebagai penggerak utama menuju Indonesia Maju 2045. Nah, Komunita ini ngapain aja sih teman-teman? Di Komunita kita bisa upgrade diri, kita bisa memajukan karakter kita juga, perluasan jaringan. Teman-teman bisa belajar berorganisasi juga di sini. Dan ikut event-event dan juga kegiatan dari Kementerian Keuangan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang teman-teman bisa dapetin di Komunita. Nah, teman-teman bisa punya kesempatan nih untuk bergabung. Ayo masih kita buka join di Komunita dengan mendaftarkan diri pada tautan bit.ly yang tertera ini Komunita-Kemenq. Jadi teman-teman bisa daftar di situ, bisa juga dengan scan QR code-nya, kemudian klik link yang ada di situ. Itu udah lengkap banget. Gimana sih caranya supaya bisa join di Komunita? Jadi kami tunggu kamu di Komunita.
Pasti teman-teman udah gak sabar kan untuk bisa masuk ke sesi coaching klinik pagi ini. Tapi teman-teman semua tahu nggak kalau kita ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi itu merupakan usia produktif 18 sampai 65 tahun. Usia pekerjanya sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2030. Berdasarkan data BPS per Februari 2022, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 144 juta jiwa dari 208 juta jiwa. Jadi sekitar kalau kalian hitung-hitung nih, 70% dari penduduk Indonesia merupakan usia produktif. Luar biasa banget kan, 70%-nya usia produktif. Jadi sebenarnya fenomena bonus demografi ini menjadi momen yang tepat untuk membuat negara kita beralih menjadi negara maju Indonesia Emas 2045. Nah, para milenial di sini yang udah datang diharapkan terlibat aktif membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bisa dengan startup company ataupun kita bikin local brand yang mendunia. Jadi lapangan pekerjaan-pekerjaan baru ini bisa terbentuk dari teman-teman. Nah, katanya ide-ide dari teman-teman milenial ini muncul karena kalian merupakan angkatan tech yang tech savvy. Tech savvy itu angkatannya gimana sih? Tech savvy itu yang tiap pagi bangun tidur langsung buka WA, yang tiap pagi bangun tidur langsung bikin story Instagram, buka korden jendela terus sambil nyeruput kopi, atau bahkan yang kalau pagi-pagi langsung joget di TikTok, mungkin ada kali ya. Nah, ide-ide brilian tuh muncul dari hal-hal kayak gitu. Nah, teman-teman yang hadir hari ini kan memang merupakan bagian dari milenial ya. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang udah mulai usaha atau baru mau kepikir nih, mau bikin usaha apa sih ke depannya? Coba kasih tahu di kolom chat siapa yang udah bikin bisnis dari sekarang atau bahkan, oh bisnisnya udah terkenal loh kak, gitu boleh disampaikan. Nah sebenarnya jadi nggak ada kata nggak mungkin ya kalau misalnya teman-teman mau untuk memaksimalkan diri sebagai mimpinya tuh sebagai pemilik lokal brand yang mendunia atau startup company. Nah, untuk membantu teman-teman semua dalam menyukseskan Indonesia Emas 2045 dan juga membantu teman-teman membangun startup dan local brand yang baru, kali ini kita akan belajar langsung dengan pakarnya. Setelah hadir bersama saya di sini, narasumber yang udah gak asing lagi di telinga kita, pendiri Hypefast dan juga pernah menjabat sebagai Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Kak Ahmad Al-Katiri. Halo. Pagi Kak. Pagi. Thank you banget udah hadir hari ini nih. Sama-sama. Ini teman-teman di Zoom udah banyak banget. Udah 100-an orang tadi yang udah hadir untuk bisa belajar dari Kak Ahmad nih. Kita manggilnya Kak Ahmad ya teman-teman, Kak Delima dan Kak Ahmad. Nah Kak Ahmad di sini kita akan bahas terkait build your own startup and local brand. Jadi gimana sih caranya supaya ide-ide kita nih bisa jadi akhirnya mendunia nih Kak Ahmad. Semoga Kak Ahmad juga sehat ya Kak Ahmad ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, udah nggak sabar nih Kak. Jadi saya boleh mulai langsung tanya nih. Boleh Kak dong. Ahmad, ya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Ahmad. Kak Ahmad ini kan sudah pernah di startup yang udah gede di Shopee dan di Lazada ya. Tapi apa sih Kak yang akhirnya ngebuat Kak Ahmad itu tertrigger untuk oke, gue kayaknya jangan di sini terus, gue bikin startup baru nih, Hypefast. Nah, apa kira-kira yang men-trigger Kak Ahmad keluar dari zona nyaman, dari perusahaan yang udah gede nih, terus akhirnya bikin startup mulai lagi dari nol? Jadi sebenarnya keuntungan kerja di startup itu tuh kita ke-expose dengan segala very wide range, banyak hal yang banyak banget, dari mulai A sampai Z. Karena sebenarnya kalau dikerja di startup itu kan identik dengan apa namanya ya, palu gada ya. Jadi satu orang ngerjain banyak hal kayak gitu. Nah ketika ngerjain banyak hal itu tuh jadi terekspos dengan berbagai challenge atau masalah juga. Oh jadinya kepikiran bahwa apa namanya ada hal yang ternyata tuh masih bisa apa namanya ada solusi yang bisa dikerjain as sebuah company kayak gitu. Bukan cuma sebagai part of dari startup tersebut. Itu sebenarnya nomor satu. Yang nomor kedua adalah ada orang punya passion yang beda-beda ya. Passion dalam hal
apa yang menurut mereka tuh lihat sebagai challenge yang menurut mereka enak. Jadi saya udah pernah kerja di corporate, saya udah pernah kerja di startup kayak gitu. Kalau corporate itu kan memang sesuatu yang lebih stabil ya, dan lebih ngikut aja kayak gitu, karena apa yang kita kerjain adalah sesuatu yang memang sebelum-sebelumnya udah pernah dikerjain kayak gitu. Cuman kalau startup, kebanyakan dari startup as it's namanya startup, kebanyakan yang dikerjain adalah sesuatu yang baru akan kita harus lakukan, yang harus di-inventing. Jadi saya selalu beranalogikan dengan kalau di hutan itu tuh kerjaan di startup adalah kayak yang babatin, yang make the path kayak gitu kan. Dan sebenarnya kerjaan itu tuh seru karena challenge-nya lebih enak, yang dipelajarin itu lebih oke, dan lebih cepat yang dipelajarin. Karena apa? Karena ya kita nggak ngelakuin sesuatu yang udah pernah dilakuin, kita memang benar-benar dari sesuatu yang nol kayak gitu. Jadi kita sebutnya tuh 0 to 1 ya. Jadi 0 to 1 itu tuh selalu buat saya selalu fun, selalu menyenangkan ternyata kayak gitu. Zaman di Shopee, saya join Shopee quite early, dari mulai kayak 3 bulan sebelum launching. Jadi itu yang kayak kemudian membuat ternyata membangun sebuah bisnis dari nol itu tuh jauh lebih seru daripada nge-growing bisnis yang udah ada kemudian bikin lebih besar. Jadi 0 to 1 buat saya lebih seru dan lebih banyak yang bisa dipelajarin daripada 1 to 10 kayak gitu. Nah akhirnya dari mulai terekspos pertama kali membuat startup dari nol itu tuh, atau terekspos dengan 0 to 1 itu tuh yang membuat saya kemudian berpikir bahwa kayaknya seru nih suatu saat membuat startup sendiri kayak gitu, untuk berdasarkan dengan masalah yang memang kita temuin pada saat saya di Shopee dan saya di Lazada. Saya di Shopee dan saya di Lazada dulu sering ketemu dengan teman-teman brand founder, dan brand founder ini nih kebanyakan challenge mereka adalah mereka ini kan datang dari latar belakang yang sederhana. Jadi ibu-ibu, fresh graduates dan segala macam. Dan apa yang dilakuin adalah mereka udah berhasil membawa sebuah brand dari nol revenue sampai misalnya 1M sebulan. Tapi karena mereka nggak pernah experience scale sebelumnya, akhirnya tuh agak stagnan nih, nggak tahu lagi mau ngelakuin apa next kayak gitu. Ini yang kayak kemudian membuat ada opportunity. Opportunity-nya adalah gimana kalau kita membuat sebuah company yang consist of tim yang kuat banget, expertise di retail dan brand. Kita membuat ekosistem jadi offline store, distributor, warehouses dan segala macam. Dan kita juga punya capital kayak gitu. Ini yang kayak kemudian di-combine atau di-team up dengan local brand yang memang udah namanya tuh past product market fit. Jadi udah ngelewatin product market fit. Jadi kalau dia udah 1M sebulan, itu tuh udah lewat market fitnya dia. Jadi tinggal kayak growth, tapi dia nggak tahu apa yang mau dilakuin. Nah ini yang kemudian di-team up dengan kita kayak gitu. Nah itu challenge yang kayak dulu saya lihat di Shopee dan Lazada, karena pas Shopee sama Lazada saya involved di membangun seller community dari nol kayak gitu. Dan itu yang kayak kemudian ngelihat bahwa ada opportunity untuk sebenarnya membangun the next Unilever, the next Paragon Group, the next P&G, jadi house of brand kayak gitu. Tapi consist of local brand dengan cara apa? Dengan cara mencari local brand yang oke, dan kemudian di provide capital, di provide team, di provide ecosystem, kemudian kerja bareng kayak gitu. Nah itu sih cikal bakal idenya Highfast dan kenapa akhirnya meyakinkan diri untuk terjun ke Highfast, untuk terjun ke membuat startup sendiri. Oke, jadi tantangan 0 to 1 ini yang akhirnya ngebuat Kak Mat ini jadi semangat untuk bikin sesuatu dari awal ya. Betul. Karena jadinya tuh solving the real problem ya. Karena kita kalau kerja di sebuah perusahaan gede ya, kan you are like one of 1,000 people ya. Jadi yang you lakuin itu tuh mungkin nggak akan kelihatan impact-nya directly. Tapi kalau startup, yang you kerjain di startup itu tuh benar-benar matters kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kerasa banget impact-nya. Oke, keren banget Kak. Jadi daripada kita stuck di satu tempat yang nggak bisa ngapa-ngapain, udah semua sesuai SOP ya. Betul. Istilahnya. Jadi learning curve-nya juga lebih gede. Ya, ini juga learning curve-nya lebih gede ya, bener Kak. Jadi kita bisa belajar sesuatu yang lebih lagi di sini. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kan tadi Kak Ahmad nyebut-nyebut soal passion ya. Untuk membangun startup atau local brand kita sendiri itu apakah bidangnya harus sesuai dengan passion dan skill kita ya Kak? Apa harus sama gitu Kak? Ini sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak dilihat, saya kayak selalu bilang kalau bekerja dengan passion itu tuh lebih menyenangkan. Karena kayak gini,
startup itu tuh agak beda ya dengan the normal way of working. Jadi kalau the normal way of working itu tuh gimana ya? Ya datang jam 9 masuk, jam 5 sore udah bisa pulang gitu ya. Tapi startup itu kan you committed into something, dan apalagi you sebagai founder ya, you punya kayak benar-benar harus driven banget ya. Dan driven ini bisa lead to benar-benar working 18 hours a day untuk you punya company. Nah, ketika misalnya nih ya, kamu ngelakuin sesuatu 18 jam sehari kerja, itu tuh much more than the normal working hours. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu suka, itu tuh jadinya susah banget kayak gitu. Jadinya kerasa kayak mesin gitu kan. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang kayak kamu suka, jadinya kayak ngerasanya itu tuh kayak, oh ini memang melakukan sesuatu yang menyenangkan kayak gitu. Local brand, retail, e-commerce adalah sesuatu yang memang saya suka dari awal, dan jadi itu yang akhirnya ngebantu, karena kayak gini, startup itu kan ups and down ya. Jadi kayak nggak selalu happy doang. Itu banyak jalan yang banyak momen banget yang kayak memang benar-benar ngerasa pengen nangis di pojokan, benar-benar downs-nya dan segala macam. Dan kalau nggak ngerjain sesuatu yang benar-benar passionate with, itu tuh kayaknya akan sangat challenging ya. Kalau skill wise nggak ada masalah. Skill wise saya percaya bahwa semua orang bisa belajar kayak gitu. Membangun sebuah startup apapun itu tuh bisa dipelajarin. Tapi kalau mengenai passion itu yang kayak memang harus di-develop sih. Gitu. Jadi supaya kayak kita bangun tidur atau mau tidur pun yang kepikiran tuh itu kayak selalu kepikiran, karena ketika menjadi startup founder ya, atau local brand founder atau segala macam, itu kan kayak itu kayak apa ya, kayak raising a baby ya. Jadi kayak bener kayak punya baby sendiri, dan sama halnya kayak becoming a mom, it's 24 hours job. Kayak ketika jadi founder atau misalnya jadi founder atau startup atau local brand, itu tuh juga kayak 24 hours work sih kayak gitu. Jadi pasti selalu kepikiran. Oke. Nah, gimana sih Kak untuk teman-teman yang baru nih Kak ya, gimana caranya menemukan passion yang tepat dan mengasah skill itu sendiri Kak? Ya, nah sebenarnya sih kalau misalnya passion itu tuh, saya kayak selalu bilang bahwa the key here is to harus nyoba dulu segala macam sampai menemukan. Kita coba-coba aja dulu. Karena kan sebenarnya passion itu tuh nggak kayak langsung selalu given ya, mesti kayak langsung dari awal, karena you don't know what you don't know kan. Itu istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya belum nyoba industri A, ya dan mungkin you nggak ketahuan bahwa ternyata passionnya di situ kayak gitu. Saya pada saat dulu awal suka banget travel industry, hospitality, ya saya coba hospitality kayak gitu. Tapi kemudian ketika dan pada saat di hospitality itu udah kayak ngerasa bahwa ini kayaknya udah passion paling gede nih. Tapi ketika ternyata ke e-commerce, ternyata e-commerce tuh jauh lebih menyenangkan lagi dan lebih strong lagi passionnya kayak gitu ya. Jadi ternyata menemukannya di situ juga. So it's good to try things, dan try things ini nggak perlu kayak berarti loncat-loncat kerjaan ya. Tapi kayak expose to the teman-teman, communities, circle-circle yang kayak mungkin berbagai industri, tukar pikiran dan segala macam, sampai benar-benar menemukan bahwa ternyata ya bidangnya saya yang saya passionate with adalah ini, kerjaan yang saya passionate adalah ini. Apakah menjadi founder atau nggak menjadi founder adalah sebuah yang passion, itu juga PR kan, karena maksudnya nggak semua orang I think mau menjadi founder, and that's okay. Semua orang nggak punya the cut, the fit untuk menjadi founder, dan that's also okay. Karena memang it's a balance, right? Jadi ada yang memang bisa menjadi want to build themselves as a strong contributors. Jadi bekerja dan ini, ada yang memang kayak it's gonna be a very strong provider, jadi menjadi startup dan founder dan segala macam, and that's okay, right? Karena semua orang punya preference masing-masing. Oke. Jadi memang kadang juga harus nyoba-nyoba tadi ya Kak ya, harus untuk nyoba-nyoba, bisa nemuin passion yang tepat. Nah, berikutnya nih Kak, ada ungkapan, Kak pasti tahu lah, bahwa dalam berbisnis menjadi sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini dari Kak Panji ya, kita tahu ya Kak. Nah, Kak Ahmad sendiri kan udah mendirikan Hypefive nih, yang merupakan pioneer yang mengembangkan model bisnis house of brand bagi brand e-commerce di Asia Tenggara. Ini luar biasa banget, pioneer di Asia Tenggara loh teman-teman. Nah, kami dapati juga
HiFresh ini bisa jadi solusi. Tadi yang Kak Ahmad udah cerita sedikit ya bahwa solusi untuk masalah-masalah pengembangan brand yang dihadapi sama UMKM di Indonesia. Jadi mulai dari SDM-nya, kemudian modalnya, scale up-nya gimana, efisiensi operasionalnya gimana. Nah, boleh nggak Kak di-share ke teman-teman yang ada di sini, gimana caranya menggali ide yang unik nih Kak? Ide yang unik dalam menemukan peluang bisnis yang berbeda biar kita nggak jadi follower terus gitu Kak Mas. Betul. Sebenarnya kalau ini nih comeback, jadi saya selalu percaya bahwa untuk menawarkan solusi yang paling efektif, kita tuh harus merasakan pain point-nya, kayak gitu. Atau at least kita involve di circle di apa ya, kita dekat dengan masalah kayak gitu. Dan kebanyakan misalnya kayak teman-teman itu pun juga ada yang berusaha apa ya, menebak masalah ya. Nah ini nih yang bahaya nih, bukan bahaya ya, ini yang kayak mungkin buat saya pribadi less preferable. Karena sebenarnya kalau nge-guessing problem itu tuh jadinya nggak selalu akurat karena kita nggak ada rasa relevan with that pain points. Jadi sebenarnya tuh yang paling enak adalah berangkat dari masalah yang kita hadapin dulu. Atau masalah yang orang-orang yang kita dekat atau yang kita lumayan sering expose with, pain points-nya apa. Kalau misalnya case-nya HiFresh yang tadi saya cerita, dulu zaman HiFresh sama Lazada, zaman Shopee dan Lazada, saya ikut mendirikan komunitas penjual, komunitas seller untuk Lazada sama Shopee dari awal. Jadi saya ngobrol banyak banget sama teman-teman brand founder di Indo. Ketika semakin banyak ngobrol sama brand founder, itu tuh ketahuan bahwa ternyata tuh mereka bikin produk oke banget, brandnya mereka oke banget, tapi sampai 1M sebulan biasanya udah nggak tahu lagi mau ngelakuin apa kayak gitu. Karena segala macam dia datang dari experience yang lumayan terbatas kayak gitu. They never experience scale kayak gitu kan. Nah jadi akhirnya ya solusi tadi keluar. HiFresh berangkat dari that pain points. Pain points-nya adalah ada brand bagus in the market, ada brand founder yang oke banget, tapi dia butuh partner yang memang bisa ngebawa brandnya mereka dari 1M ke 50M sebulan. Karena mereka nggak pernah experience scale dan mereka nggak tahu gimana caranya ngebangun bisnis dari 1M ke 50M. Limitnya mereka adalah 1-2M sebulan dan mereka nggak punya expertise, mereka nggak punya akses untuk talent, mereka nggak punya akses ke ekosistem. Itu yang kayak kemudian membuat cikal bakalnya HiFresh terbentuk kayak gitu kan. Jadi untuk ngegali ide yang unik kita coba dari masalah-masalah di sekitar dulu. Betul, jadi jangan nebak-nebak masalah. Karena gini, startup itu kan sebenarnya memproviding solusi yang mungkin yang mungkin nggak solusi yang ada sekarang itu tuh belum terlalu pas. Dan karena masalah ini kan evolve very fast kayak gitu. Dengan adanya e-commerce, ada lokal, ada digital brand. Digital brand punya masalah beda dengan konvensional brand. Jadi kan ini problemnya itu tuh evolve-nya tuh cepat banget ya. Nah itu yang kemudian menjadi masalah ini nih di-solve dengan startup kayak gitu. Dan kebanyakan kayak gitu juga kan. Fintech, ada edtech, ada segala macam. Itu adalah karena ada teknologi sekarang kayak gitu. Jadi itu yang kayak kemudian menjadi solusi baru. Jadi sama kayak Kak Mat bikin startup HiFresh ini karena permasalahan di teman-teman local brand ini nggak ngerti caranya untuk mengembangkan bisnisnya lebih gede lagi. Betul. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke teknis nih Kak. Teknis terkait pembangunan bisnis nih. Gimana cara untuk menyiapkan a good business plan. Jadi plan yang bagus nih, rencana bisnis yang bagus dari tahapan seperti informasi produk, membangun branding, operasional, keuangan, atau analisis pasar. Nah kira-kira itu gimana Kak untuk bikin a good business plan? Ya sebenarnya kayak ketika membangun sebuah bisnis dari awal, yang saya lihat itu yang harus di-define adalah outputnya dulu nih. Kita mau ngebawa, jadi harus bertanya ke diri sendiri nih, 5-6 tahun lagi bisnis ini nih ketika jalan, apa sih yang mau outputnya untuk bisnis ini apa? Kayak gitu. Kan ada berbagai hal nih. There is a profitable business, ada brand yang kemudian dibikin dan profitable, ya udah, it's menjadi cash cow aja. Ada yang menjadi valuations game, jadi kopi kenangan dan segala macam kayak gitu. Kemudian 1 billion valuations company. Ada yang mau IPO dan segala macam. Karena output dari scale of the brand ini nih yang kayak kemudian mendefine apa yang kita harus lakuin di awal kayak gitu. Misalnya kalau HiFresh kemarin niatnya nggak pengen jadi bisnis yang
maksudnya yang bukan bisnis yang gede tapi bisnis yang ya udah, yang penting cukup aja kayak gitu untuk apa namanya ya menghidupi diri dan have a comfortable life. Tapi Highfest kan memang ambisinya adalah yang tadi membangun the next P&G dan Unilever yang consist of local brands. Jadi it's quite high ambition kayak gitu. Jadi yang pertama kali yang saya lakuin adalah saya nyadar bahwa untuk bisa ngewujudin ambisi itu nggak mungkin pakai modal sendiri gitu. Nah akhirnya ada yang namanya istilahnya fundraising. Jadi fundraising ini dimana kita mencari investor untuk bisa kayak kemudian nge-inject money dan mempercepat apa namanya untuk achieve that ambition kayak gitu, mempercepat growth. Jadi Highfest itu tuh pertama dulu langsung ngelakuin fundraising dulu kayak gitu untuk kayak mencari capital. Nah capital ini nih yang kayak kemudian dipakai untuk membangun tim, membangun ekosistem, membangun apa namanya memberikan kepada brand, membangun yang paling penting sebenarnya membangun tim karena tim itu tuh dalam sebuah company that matters a lot kayak gitu ya. Ya jadi Highfest itu sejak awal ide dari awal kita bahkan kita belum punya PT dan segala macam, bisnis belum ada, masih saya sendiri, kita udah punya dapat investor kayak gitu. Dan investor ini yang kayak kemudian maksudnya untuk memberikan namanya pre-seed round, seed round yang kayak kemudian mempercepat hiring tim dan segala macam kayak gitu. Dan saya nggak bilang ya bahwa fundraising adalah satu-satunya cara, ada berbagai cara kayak gitu. Jadi ada juga teman-teman yang mungkin bisnisnya itu tuh benar-benar profitability business, jadi lokal brand itu tuh profitability business dan sekarang itu tuh akses modal banyak banget, ada dari bank, ada dari kredit usaha rakyat 7% interest rate, dan kalau kayak paying bunga, membayar bunga 7% interest rate, lokal brand itu rata-rata melakukan 60% gross margin business, jadi the math still works kayak gitu dan ada kayak company-company kayak Highfest yang memberikan capital dari angel investor atau dari families and friends, banyak cara kayak gitu. Tapi ini nih harus kembali ke sebenarnya kalian mau ngebawa perusahaan kalian atau bisnis kalian ini kemana dulu nih? Mau seberapa gede nih? The level of ambitionnya seberapa gede dan butuh seberapa gede capital untuk mempercepat that ambition kayak gitu. Jadi sebenarnya business plan itu yang paling pertama adalah sebenarnya memfiguring out mau dibawa kemana. Yang kedua adalah kayak kemudian put together plans untuk kayak going into that. Satu adalah capital for sure. Apakah mau bootstrapping dari diri sendiri, mau dari investor, mau dari family dan segala macam, that's up to you. Yang kedua adalah sebenarnya kayak saya kayak selalu bilang ya, kebanyakan itu kan kalau misalnya orang berpikir bikin startup atau brand, mereka udah langsung muluk-muluk berpikir bahwa plan strategi buat 1-2 tahun ke depan kayak gitu ya. Nah sebenarnya kayak gini, startup itu tuh very fluid. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu pada saat membangun itu. There's very a lot of uncertainty kayak gitu ya. Banyak hal yang kayak kita masih harus nyoba, masih harus yang kayak nge-figuring out, ternyata ini yang kayak kemarin kita kira salah, harusnya kayak gini dan segala macam. Jadi ngebikin plan 1-2 tahun itu tuh kebanyakan nggak akan guna. Nggak, karena apa? Karena pasti akan berubah kayak gitu. Jadi instead of 1-2 tahun plan, might as well you fokus ke plan 3-6 bulan dulu deh. 6 bulan, 3 bulan pertama ada milestone apa yang kalian pengen achieve, apa yang pengen kalian coba lakukan untuk bisa nge-achieve that milestone. Karena 3-6 bulan ini nih akan menjadi fase di mana bakal banyak banget adjustment, bakal banyak banget iteration. Hal-hal yang sebelumnya tuh pada saat ngelakuin planning doang belum ngerjain ya. Kita ngerasa bahwa kayaknya gampang nih masuk ke channel distribution A, B, C, D. Pada saat dijalanin 3-6 bulan, ternyata nggak segampang itu dan harus di-iterate lagi kayak gitu. Jadi instead of spending energy dan time on nge-build 2-3 tahun planning, fokus ke 3-6 bulan pertama dulu deh. Kayak you baby step, take things like step by step kayak gitu. Dari kemudian kayak gitu di-iterate, di-adapt. Baru kayak kemudian nanti dari situ ke evolve lagi bisnisnya kayak gimana. Gitu sih sebenarnya sih. Oke, thank you Kak. Jadi kita tadi tentuin dulu ya outputnya mau gimana nih. Terus kemudian daripada gede-gede dulu, rencananya terlalu panjang karena akan banyak perubahan ya. Bakal banyak banget perubahan. Adjustment di situ, jadi mending langsung bikin yang 3-6 bulan dulu yang kira-kira kecapainya bakalan gimana. Betul. Oke, dan itu termasuk tim ya, karena tim itu tuh yang paling penting. Dari semua, satu kata kunci yang kayak paling penting dari membangun sebuah bisnis atau brand, itu tuh cuma satu tim.
Tim, Actually oke. tim, produk dan jadi kalau dijajarin tim, produk dan tim, produk dan customer ya. Oke. Tapi kalau ditanya pentingnya yang paling mana tim. Karena kayak gini, mau kan ada istilahnya pivot. Jadi pivot itu tuh udah bisnis ide A nih, kemudian 2 bulan jalan, oh ternyata nggak jalan, nggak bisa-bisa gitu. Jadi harus pivot, geser, maksudnya merubah bisnis konsep. Bisnis itu tuh bisa diubah segala macam, tapi apa yang kayak kemudian menjadi bisnis itu tuh bertahan adalah the team. Jadi kalau tim itu tuh kuat, bisnisnya mau di pivot berapa kali pun nggak ada masalah, tapi yang penting tim yang kuat. Kayak gitu. Thank you banget nih Kak, tim yang kuat, produk dan customer. Dan tentunya sebenarnya juga itu tadi ya, capital fundernya gimana. Tapi Betul. mungkin itu yang penting 3 itu dulu ya, oke. Pertanyaan teknis selanjutnya nih Kak, tips untuk memilih partner kerja. Karena tadi sudah disebutkan ya Kak ya, terkait tim yang hebat. Nah, jadi gimana nih memilih partner kerja dan membentuk super tim yang hebat nih Kak? Jadi langsung tuh pertanyaannya tuh. Nah ini sebenarnya kayak agak PR nih, karena kayak gini, agak-agak semua orang tuh punya preferensinya masing-masing ya, dan preferensinya ini beda-beda sesuai dengan dia punya kenyamanannya. Karena kayak gini, satu keyword yang paling penting ketika membangun sebuah bisnis adalah the founder harus nyaman. Bagaimana? Kalau enggak akan susah banget untuk kayak ngejalanin ini, karena ini perjalanan yang nggak gampang kayak gitu. Jadi nomor satu, saya selalu merekomendasikan ada co-founder, ada partner. Karena perjalanan membangun sebuah bisnis itu tuh is very lonely ya. Jadi benar-benar butuh teman diskusi kayak gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah jangan sampai ini gara-gara mau ada sebuah partner jadi maksa untuk kayak oh ya udahlah, ya nggak cocok-cocok banget sih sama si orang ini, tapi mungkin seiring berjalannya waktu bisa cocok kayak gitu ya, kayak nikah dijodohin gitu kan. Nah it doesn't work that way ya, karena harus nyaman. Jadi kalaupun ada co-foundernya harus benar-benar kayak mungkin udah kenal, udah cocok banget, udah tahu dalam luarnya dan segala macam. Pun kalau memang ternyata nggak menemukan partner yang cocok, jangan sampai menjadikan bottleneck untuk nggak jalanin bisnis itu, kayak gitu. Karena partner ini bisa dikomplement dengan mempunyai C-level yang kuat. Jadi maksudnya tim senior manajemen tim yang kuat nanti, kayak gitu. Partnernya kayak gimana yang tadi sih, harus kayak benar-benar percaya, harus tes run dulu, harus mungkin udah kayak tahu ABC-nya kayak gitu. Nggak bisa yang kayak baru kenal kemudian dijadiin partner, karena ini nih kayak benar-benar untuk long term, right? Kayak jadi kalau ada goyang dikit, masalahnya kan gini, ketika you dengan founder, dengan co-founder you nih, ketika udah punya nih tim 50 orang ya, ketika ada clash antara founder dan founder, yang ke impact adalah nggak cuman you berdua, tapi the team sama also the business, karena orang akan bingung nih, oh mau ngikutin yang mana dan segala macam. Nah jadi benar-benar take some time untuk mencari partner yang paling pas, kayak gitu. Saya selalu kayak berangkat dari tim, kalau mencari partner selalu berangkat dari rule of thumb yang harus orang yang saya sudah pernah kerja sebelumnya, atau saya udah kenal dan saya udah pernah kerja sebelumnya. Saya udah tahu bahwa ketika misalnya ya keadaan lagi sulit nih atau lagi challenging, dia biasanya gimana kayak gitu. Itu yang mungkin orang aslinya orang kan biasanya keluar ketika dia lagi dalam keadaan susah, challenges dan kepepet kayak gitu kan. Nah itu yang kemudian bisa diakses. Thank you Kak. Jadi untuk memilih partner kerja nih kita harus tidaknya kenal dulu, kemudian partner kerja yang udah kita kenal nih gimana kerjanya, gimana saat down, dan kita nyaman dengan pola kerja dia juga ya. Oke, thank you Kak Mat. Untuk yang selanjutnya nih Kak Mat, terkait maintain customer, karena tadi disebut juga terkait customer ya Kak ya. Boleh share tips dan triknya untuk membangun basis dari pelanggan atau konsumen ini? Ya, sebenarnya retail bisnis itu tuh adalah sesuatu yang maksudnya bukan rocket science ya. Triknya, maksudnya bukan trik, tapi key-nya adalah sebenarnya di customer-nya, kayak gitu. Jadi kita harus selalu mendengar dan selalu actively looking for feedback dari customer. Karena kayak gini, you jualan ke you punya customer. Kalau misalnya kayak ternyata dan customer punya kebutuhan itu tuh evolusinya cepet banget. Dan you itu tuh nge-compete dengan ribuan bisnis lainnya yang also
trying to steal the attentions of your punya customer. Jadi yang you bisa lakukan adalah you kasih perhatian in a sense bahwa actively looking for feedback dan berusaha untuk ngemanjain dia dengan sebelum dia udah kepikiran, oh saya ternyata butuh solusi ini, kamu udah coba provide kayak gitu kan. Karena basis bisnis itu tuh itu doang sebenarnya. Ketika customer udah happy, yang akan dia lakuin adalah dia akan menjadi ambassador of your punya produk kan. Jadi dia akan cerita ke teman-teman yang lainnya. Ketika you udah punya collective loyal customer, itu yang kayak kemudian ngebantu significantly untuk ngebentuk you punya brand equity. Ketika you udah punya brand equity udah kebentuk, apapun produk yang you mau keluarin, itu akan gampang banget, bahkan orang pasti akan beli, kayak gitu loh. Jadi stepnya tuh kayak gitu. Pertama kali keluar ya udah cobain, kasih manjain deh, actively looking for feedback, bener-bener ngelihat bahwa oh ini nih kayaknya si A dia udah pakai ABCD segala macam, tapi ternyata bahwa dia butuh yang kayak gini juga, then you try to like provide that kayak gitu, karena itu satu-satunya cara untuk kayak ngebentuk loyalty customer. Karena sekarang di Indo terutama lokal brand ya, let's say skincare itu tiap bulan tuh sekarang ada brand baru muncul kayak gitu ya. Iya kan, brand baru muncul, produk baru muncul dan segala macam. So competition is very tight. Nah jadi sekarang semua orang ini berantem buat pool of customer yang sama kan. Nah, the best way of doing it adalah ya customer itu adalah maintaining the relationship ya dengan cara yang tadi providing atau actively looking for feedback dan benar-benar get a little bit of sense, mengerti you punya customer. Jadi sebelum dia kayak mau bilang oh gue butuh produk A kayak gitu, itu udah kayak langsung oh nih bulan depan udah launching dan segala macam. Jadi kemudian udah kayak benar-benar oh dia ngerti, brand ini ngerti banget nih kebutuhanku. Ketika itu udah kecapai, yang akan dia lakukan adalah there's a domino effect. Domino effect adalah cara paling terbaik untuk memarketingkan produk dan brand adalah dari word of mouth marketing ya. Jadi kayak dari orang yang udah pakai dan dia cerita ke teman, karena orang tuh percaya banget sama teman. Ketika itu udah multiplier, udah gampang banget kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih, nggak ada trik yang lain. Discount, voucher segala macam itu tuh cuman gimmick. Itu tuh kayak cuman candy, permen yang dikasih. Tapi basisnya adalah gimana you bisa mengerti you punya customer dan providing what they need sebelum mereka bahkan kepikiran apa yang dia butuhin. Tapi itu bener Kak, itu bener banget. Jadi saya sebagai pemakai lokal brand, contohnya jilbab ya Kak ya, karena saya pakai setiap hari. Orang tuh nanya, kok lo mau sih pakai jilbab mahal begitu? Jangan salah, dulu gue juga ngomong gitu. Kok pakai jilbab mahal ngapain? Terus waktu itu yang pertama kali pakai adekku Kak. Adekku pakai coba dulu gitu. Pas saya pakai, oke, oh ternyata dia nggak panas, dia nggak berisik, dia nggak ini. Dan itu ngebuat saya jadi cerita ke orang lain juga. Kok lo mau sih dia pakai jilbab harga 400.000 gitu? Terus mereka nanya gitu kan ngebuat saya akhirnya jadi marketing di situ ya. Exactly. Itu juga dengan baju, misalkan baju lo ngapain pakai baju kayak aneh-aneh kayak gitu? Enggak, tapi nyaman loh ini, meskipun dia unik modelnya tapi dia nyaman ternyata. Jadi dari mouth to mouth ya. Betul. Dan itu gratis. Marketing gratis, free marketing dari customer kita sendiri. Jadi benar, ternyata teman-teman untuk bisa maintain customer itu kita harus manjain customernya, kita juga harus bisa ngejawab kebutuhan dari customer masing-masing. Oke, itu keren banget Kak, benar-benar. Saya langsung masuk oke, oh iya benar gitu. Thank you Kak Mat. Nah, selanjutnya kalau bisnis nih Kak, kita udah bangun local brand, udah berjalan. Tentunya kan tadi kita udah sebut-sebut juga sebagai scale up ya Kak ya. Scale up yang menyebab akhirnya tadi Kak Mat juga cerita bahwa UMKM stuck nih di 1-2M. Di 1-2M, nah gimana sih caranya, karena cash flow yang terbatas tadi, pendanaan yang minim, gimana caranya local brand mengatur cash flow dan mendapatkan peluang pendanaan yang optimal dari luar? Nah, jadi kalau itu dua hal yang berbeda ya, jadi cash flow dan pendanaan. Kalau cash flow sendiri, sebenarnya as business grow, yang paling penting tuh sebenarnya benar cash flow. Jadi retail business atau overall business, actually nggak cuma retail business, semua bisnis tuh hal yang paling penting tuh adalah sebenarnya cash flow ya. Karena cash flow itu tuh adalah benar-benar the real money on hand, benar-benar yang perlu dipegang gitu kan. Even buat big business itu tuh cash flow yang matters a lot. Jadi misalnya
ada namanya free cash flow ya. Jadi free cash flow itu tuh adalah duit yang memang beneran masuk ke bisnis. Jadi ada beda dengan antara profits dan cash flow. Kasih contoh deh, Netflix. Netflix itu tuh dia profitable business, tapi dia nggak free cash flow positif kayak gitu. Kenapa dia nggak free cash flow positif adalah karena dia ngeluarin duit tuh in bulk banget buat kayak produksi film. Jadi dia profitable, tapi dia free cash flow-nya tuh masih negatif kayak gitu. Nah, ketika bisnis ini yang penting tuh sebenarnya adalah free cash flow-nya positif juga karena apa kayak gini. Itu kan duit yang dipegang sama perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kayak setiap bulan ternyata cash-nya kegerus terus, nah ini yang kayak kemudian nanti dia butuh funding kayak gitu ya. Walaupun dia profitable, tapi kayak misalnya tiap bulan sebuah skincare brand harus beli inventory terus 3M, sementara dia profitnya cuma 1M, berarti dia free cash flow negatif kayak gitu ya. Jadi dia harus ada tambahan 2M buat nutupin beli inventory gitu kan. Nah sebenarnya managing cash flow ini penting banget buat any business at this point. Karena kayak gini, kalau misalnya kayak you rely on, misalnya gini, jangan rely on fundraising atau kalau mungkin you ada capital access yang udah guaranteed and that's okay. Jadi kayak misalnya pinjaman dari bank atau dari family dan friends, dari investor segala macam, then that's okay kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ternyata you tahu bahwa akses ke capital ini ternyata bukan hal yang gampang dan harus managing cash flow banget karena you harus namanya itu self sufficient company. Jadi cash yang dipegang sama company sekarang harus cukup untuk ngebiayain growth kayak gitu ya. Nah, on the cases where you memilih untuk fokus ke growth. Jadi ketika fokus ke growth, kebutuhan cash akan semakin besar. Ini yang kayak kemudian timbul kebutuhan untuk tambahan pendanaan. Nah, tambahan pendanaan ini nih ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah minjam ke bank yang tadi ya, kayak gitu. Yang kedua adalah dari families, dari friends. Yang ketiga adalah dari investor di luar sana, kayak gitu. Mencari pendanaan yang optimal itu tuh benar-benar berdasarkan kebutuhan dari company-nya masing-masing, tergantung dari apa yang kalian pengen optimize. Misalnya bahwa saya memiliki sebuah bisnisnya profitable, tapi karena grow-nya kenceng banget nih, dari 1M next month udah 3M kayak gitu, sebulan dia punya omset, untuk bisa ngetompang 3M penjualan sebulan, saya harus nyiapin 6M inventory miliar ya. Jadi 6M ini kan butuh duit ya buat inventory, buat dibayarin di depan kayak gitu kan. Ini yang kayak kemudian nge-trigger harus ada pendanaan nih. Nah, saya ngelihat bahwa grow-nya kayak gini, saya cuma butuh minjem 6M. Tapi 6M ini nih akan balik dari penjualan in the next 60 days. 2 bulan udah balik kayak gitu. Dan yang saya butuhin adalah saya cuma butuh minjem short term loan yang mungkin cuma 3 bulan kayak gitu udah bisa dibalikin lagi ke principal. Nah, that's okay. Itu adalah pilihan kalau misalnya nggak mau ke dilute. Namanya dilution. Jadi kita cuma bayar interest doang, paling margin kegerus dikit, tapi udah. Nah, opsi yang lain adalah kita mencari investor yang kayak kemudian menjadi shareholder. Jadi kita in exchange for dia punya pendanaan, duit yang dia kasih, kita nge-give up some ownership. Kayak gitu ya. Jadi mungkin kita ngasih 5%, 10% ke mereka, ke investor, untuk misalnya 10M yang dikasih. 10M ini yang kayak kemudian dikasih ke. Nah, ini benar-benar tergantung dari mau dioptimalkan kemana sih. Kalau kebutuhan bisnisnya kenceng banget dan is a fast grow businesses, then getting investor is also okay. Kopi Kenangan, Gojek, GoTo, Tokopedia, semuanya punya investor kayak gitu. Karena that kind of money itu tuh akan susah untuk di-provide oleh loan karena small scale kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Ahmad. Ini udah oke banget jawabannya. Dan salah satunya teman-teman bisa ke high face juga kalau misalkan punya bisnis yang menarik nih. Siapa tahu Kak Ahmad tiba-tiba tertarik dan bisa jadi investor kalian loh justru. Nah, makasih banget Kak Ahmad atas sharingnya yang udah inspiratif dan daging semua tadi isinya.
bahwa untuk membangun dan mendirikan sebuah startup kita butuh tim yang solid, kita juga butuh produk yang bisa ngejawab kebutuhan di pasar dan juga customer yang loyal sama kita. Nah, tapi jangan pernah takut local brand bisa masuk ke pasar internasional ya Kak Ahmad ya, karena meskipun butuh kegigihan, kreativitas, tapi yang penting kita tetap optimis bahwa kita bisa. Dan karena semua hal itu bukan yang mustahil. Tadi kita udah dapat beberapa ide terkait business plan, support team, maintain customer, sampai cash flow-nya gimana dan gimana cara dapetin pendanaan itu udah dikasih tahu sama Kak Mat. Nah teman-teman pasti udah nggak sabar nih untuk bisa tanya langsung dengan Kak Mat. Untuk teman-teman yang mau tanya, silahkan mengajukan pertanyaan dengan klik tombol di Zoom kalian dengan raise hand. Kemudian nanti saya akan panggil penanya yang akan saya panggil dan silakan teman-teman sebutkan nama dan juga universitas atau instansinya. Kemudian mengajukan pertanyaan ke Kak Mas. Gimana nih? Oke, udah ada teman nih. Silahkan Mas untuk mengajukan pertanyaan ke Kak Mas. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Belum masuk suaranya, sorry. Selamat pagi. Bentar ya, ini kebetulan ada teknis di sini. Gak apa-apa, nanti pokoknya teman-teman yang udah mau tanya langsung silakan nanti tanya langsung dan bisa dijawab. Jadi nanti sistem penanyanya satu tanya akan langsung dijawab sama Kak Ahmad, berlanjut ke penanya berikutnya. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi ya Mas. Dengan siapa, di mana? Terima kasih, saya Karel dari Sulawesi Tenggara. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana tips kepada kami calon-calon pendiri startup yang di tahap planning itu kadang kita masih takut atau motivasi kita itu naik turun kayak gitu karena banyak pertimbangan, karena melihat kompetitor terus pertimbangan yang lainnya. Jadi bagaimana memantapkan niat ini untuk bisa go ahead to achieve our goal kayak gitu Kak. Oke, jadi supaya motivasinya nggak turun ya? Iya benar. Bener ya? Jadi mungkin ketika kita mau bangun local brand supaya motivasinya tetap naik, tetap ada dan nggak turun gitu ya Kak Mas ya? Itu pertanyaannya. Mohon maaf ya Mas karena Aula Udah Napala ini rame banget jadi kegabung sama suara-suara di sini. Monggo Kak Mas untuk gimana tetap menjaga motivasi agar bisa tetap semangat membangun brand yang kita punya nih. Nah itu sebenarnya tricky ya, bukan tricky. Tapi satu ini nih harus kembali ke mental dari dari seorang founder ya. Jadi sebenarnya ketika memutuskan untuk menterjun membangun sebuah bisnis, mentalitinya tuh udah harus di prep dulu jauh-jauh hari. Karena sebenarnya bisnis itu tuh membangun sebuah bisnis is ups and down, beneran. Itu banyak hal yang kayak nggak cuman, jadi jangan semua bisnis yang kalian baca di luar sana di media-media segala macam itu kan kayaknya terdengar yang seru-serunya aja ya, yang menyenangkan aja. Tapi sebenarnya itu tuh segala macamnya tuh ada hal yang banyak banget di belakang layarnya tuh yang kayak benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran, menguras mental health dan segala macam kayak gitu. Jadi mentalitinya tuh harus dinomorsatukan dan harus dijaga, harus disiapkan. Yang kedua adalah saya selalu bilang ke tim juga, namanya tuh istilahnya celebrate small wins. Jadi instead of kayak nunggu harus milestone yang gede-gede banget, every small wins itu tuh harus di-celebrate. Biar apa? Biar kayak ada semacam recharging point. Bahwa ternyata mengingatkan nih bahwa ternyata the reasons kenapa kita ngelakuin bisnis ini adalah A, B, C, D, ada milestone sedikit aja. Either itu tuh misalnya follower Instagram nyampe 10.000 kayak atau apa segala macam, di-celebrate lah sama tim. Jadi itu yang kayak kemudian mengingatkan bahwa there is something comes out from this business dan itu bisa di-celebrate sama-sama. Itu yang paling penting dan kayak selalu optimal. Maksudnya dalam hal kayak gini, ketika you ngobrol sama you punya customer, you punya tim, itu juga kayak menjadi sebuah strong reminder bahwa melakukan bisnis ini nih apa sih tujuan awalnya. Kadang-kadang itu tuh founder saking udah
go deep into something, akhirnya high levelnya tuh udah kekurang kayak gitu. Nah makanya kemudian ngobrol dengan customer, ngobrol dengan partner, ngobrol dengan investor atau ngobrol dengan teman dengan segala macam, itu kemudian mengingatkannya lagi kayak gitulah. Jadi itu sih yang biasa saya lakukan sih. Tapi itu kembali lagi benar-benar mental dari semua orang founder sebelum terjun itu tuh benar-benar harus disiapkan kayak gitu. Oke, udah cukup menjawab Mas. Iya, jadi mentalnya terima harus kasih, kuat. Kak. Oke, thank you. Mentalnya harus kuat dulu nih Mas, tahan banting. Kalau bisa jatuh kayak nyawa kucing punya 9 nyawa ya, biar jatuh satu bangun lagi, nyoba lagi, bangun satu. Kayak kita lihat yang brand-brand udah ternama sekarang itu udah berapa juta kali bahkan mereka nyoba untuk bisa jadi sesukses sekarang. Dan juga tadi small things yang sebenarnya matters banget untuk bisa appreciate the small things ya. Oke. Selanjutnya kita udah punya penanya lagi nih Kak. Silakan ke penanya berikutnya. Oke. Silakan Mas. Sebutkan nama. Kak, perkenalan Kak, nama saya Rizal Kak dari Depok. Rizal dari Depok. Ya, saya ASN tapi sebagai mahasiswa juga kerja sambil kuliah. ASN ya? Ya, Kak, saya mau nanya Kak terkait dengan dengan meng-create sebuah startup pemula ya. Nah, sekarang kan startup yang sudah jubo-jubo itu ya, sudah menguasai pangsa pasar ya. Nah, bagaimana strateginya ketika kita sebagai pemula bisa meyakinkan diri kita bahwa startup kita itu bisa berkembang di kemudian hari. Itu seperti itu yang pertama. Terus kedua, untuk meyakinkan investor itu ya supaya menanamkan modal di startup kita itu kuncinya seperti apa ya? Apakah harus keyakinan kita dalam suatu produk itu memang unggul dibandingkan dengan startup yang lain, atau karena keyakinan kita meyakinkan bahwa startup kita ini dapat memberikan imbal hasil yang memuaskan di kemudian hari, seperti itu. Terus yang ketiga Kak, izin Kak, ada 3 pertanyaan. Nah, strategi apa bisakah dimungkinkan ketika kita startup pemula ini berkolaborasi dengan startup yang sudah besar, dalam artian kita join lah istilahnya. Ketika kita sudah mengetahui cara pengelolaan kinerja dari startupnya Jumbo ini, terus kita melepaskan diri dan membentuk startup di kemudian hari, seperti itu. 3 pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal dari Depok. Pertanyaan pertama, bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa produk ini punya value gitu? Sebenarnya pertanyaan yang nomor 1 dan pertanyaan yang nomor 2 itu tuh sebenarnya kata kuncinya cuma satu sih. Kata kuncinya adalah perusahaannya atau bisnisnya tuh memang benar-benar harus nge-solving the real problem. Dua-duanya itu sama, mau ngundang investor atau mau meyakinkan investor atau meyakinkan bahwa bisnis ini akan menjadi besar dan segala macam. Kuncinya tuh cuma satu, kuncinya adalah benar-benar sebuah perusahaan ini, sebuah bisnis ini memang benar-benar men-solving the real problem in the market. Karena itu semuanya berangkat dari situ, kayak gitu. Kalau misalnya kayak ternyata masalah yang berusaha di-solve dan solusi yang ditawarkan itu tuh nggak terlalu relevan atau nggak terlalu pas dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, itu yang kayak kemudian membuat 2 pertanyaan ini jadi agak susah untuk dijawab. Satu adalah nggak tahu bisnisnya akan scale atau enggak. Yang kedua adalah kayak investor itu kan datang adalah dan gampang banget diyakinkan kalau bisnisnya bagus. Kalau fundamentals of the business bagus. Fundamentals of the business itu bisa bagus kalau misalnya memang solusi yang ditawarkan adalah untuk memang benar-benar menjawab masalah yang memang benar-benar real ada di pasar kayak gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya itu doang, 2 itu. Ada Halodoc misalnya yang memang benar-benar solving the problems of akses ke dokter dan health di Indo dengan providing teknologi. Makanya kenapa kemudian bisa mencapai product market fit, dan product market fit ini nih yang kayak kemudian mereka bisa scale, semakin banyak orang yang kayak mungkin susah untuk kayak datang langsung ke rumah sakit, ke dokter segala macam, ya udah tinggal chat aja kayak gitu. Itu yang kayak kemudian karena ada tractions dari customer, itu yang kayak kemudian membuat mereka gampang banget dapat investor. Sama halnya dengan Gojek. Nadim dulu melakukan Gojek adalah karena susah banget tuh mencari ojek-ojek offline, karena kayak harus dipanggil lah di komplek-komplek rumah dan segala macam. Kemudian dia membuat sebuah app yang kemudian nge-solving the problem itu, kayak gitu, yang bisa hailing the ojek
dari you punya mobile app kayak gitu. Dan ini yang kemudian expanded into makanan dan segala macam. That's solving the real problem in the market. Itulah kenapa Gojek bisa scale, dan ketika Gojek scale ada tractions dari customernya pakai, itu yang kayak kemudian membuat investor juga datang dengan sendirinya. Jadi jangan kayak berpikir bahwa itu dua hal yang berbeda, itu tuh dua hal yang sama. Key-nya adalah berangkat dari kayak ini, ngeidentifikasi masalah yang memang benar-benar kita tahu itu tuh ada di pasar. Masalahnya harus masalah yang real, masalah yang memang benar-benar ada kayak gitu. Halodoc men-solving masalah untuk akses ke dokter dengan gampang via mobile phone. Gojek men-solving transportations yang kayak ini bisa di-hail dari dia punya mobile app. Dan berbagai hal yang lain. Hi-Fast Case misalnya men-solving the problem di mana ada brand yang udah mencapai 1M sebulan, susah scale ke 10M, 50M sebulan karena lack of expertise, lack of ecosystem, lack of capital. Itu yang kemudian kita solve kayak gitu. Jadi masalahnya harus real. Ketika masalahnya udah real dan udah ada solusi yang relevan, kita providing solusi yang relevan. Ketika solusi itu udah relevan, akan ada namanya customer tractions atau ya business tractions kayak gitu. Ya Hi-Fast misalnya sampai sekarang kita udah punya 25 brand yang join. Gojek punya jutaan active user, Halodoc dan segala macam kayak gitu. Itu akan datang dengan sendirinya ketika memang sebuah perusahaan atau bisnis menawarkan solusi yang yang memang benar-benar relevan buat masalah yang berusaha di-address kayak gitu. Ketika udah ada tractions, investor akan datang dengan sendirinya. Betulan. Jadi investor itu tuh bukan dicari ya. Maksudnya memang banyak yang berusaha banget mencari investor, tapi kebanyakan effort untuk mencari investor itu tuh akan sangat susah untuk di-close atau di-closing karena kalau nggak ada nggak ada traction, nggak ada customer market fit, nggak ada product market fit, nggak akan ada gunanya karena itu yang investor lihat kayak gitu. Jadi stepnya tuh kayak gitu ya. Investor akan datang dengan sendirinya ketika udah ada market traction. Market traction ini bisa ada ketika you guys provide the relevant solution. Relevant solution ini bisa di-provide ketika memang ada masalah yang real di pasar kayak gitu. Jadi bukan masalah yang dibikin-bikin kayak gitu loh. Gitu aja sih. Itu untuk pertanyaan pertama dan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, strategi startup untuk bisa gabung atau join dengan startup yang udah besar ya? Kira-kira memungkinkan atau enggak? Mungkin sih, mungkin aja. Sekarang itu tuh karena banyak terjadi di US juga, sekarang udah mulai banyak yang dilakuin di Indo juga. Jadi ada tuh istilahnya namanya strategic partnership ya. Strategic partnership itu meaning bahwa startup yang lebih gede, yang udah raising money yang jauh lebih gede, dia tuh bisa invest di startup yang lebih kecil. Kemudian membangun sebuah strategic relation kayak gitu. Dan ini lumayan common lah kayak gitu. Itu tuh mungkin banget lah. Atau memang kalau misalnya ada sinergi yang kejadian. Tokopedia Gojek itu kan juga ya, betul. Sama startup, tapi mereka akhirnya join. Betul, Gojek, GoTo misalnya ada namanya Go Ventures ya, dia punya venture capital arm kayak gitu. Jadi yang dia lakuin adalah dia kemudian menginvest di startup-startup yang mungkin relevan untuk kayak GoTo ekosistem atau ini kayak misalnya kemarin kayak dia invest di sebuah perusahaan yang tugasnya dia tuh adalah untuk nge-net out di namanya carbon monox. Jadi kan Gojek sama ini kan dia punya core business kan adalah di bike riding, go-kart dan segala macam ya. Jadi dia punya startup, dia invest di startup yang kayak kemudian berusaha untuk nge-providing neutral carbon monox kayak gitu. Ada lagi yang kayak mungkin contohnya apa ya? Banyak sih kayak Telkomsel sekarang punya TMI namanya Telkomsel Mitra Inovasi, which is namanya tuh CVC, Corporate Venture Capital kayak gitu. Jadi dia tugasnya adalah nge-invest ke bisnis-bisnis startup yang kira-kira tuh ada sinergi yang bagus sama Telkomsel kayak gitu. BRI punya BRI Ventures, dan segala macamnya lah. Caranya biar startup yang lebih besar tertarik dengan startup kita tuh gimana Pak? Balik tadi sih, keywordnya tuh memang benar-benar satu, traction. Traction itu tuh adalah yang tadi, kayak kalau misalnya traction udah ada nih, segala macam tuh bakal gampang banget. Dari funding, dari strategi partner, dan segala macam. Kalau nggak ada tractions, itu tuh akan susah. Nah traction ini balik lagi yang tadi, kalau kalian providing solution yang nggak relevan sama masalah yang ada di pasar, itu tuh nggak akan bisa sih, akan sangat susah kayak gitu. Jadi masalahnya harus benar-benar masalah yang real ya, kayak gitu loh. Jadi produk yang emang bisa menjawab pasar gitu ya, kira-kira nih marketnya tuh pengen apa sih, nah produk ini bisa ngejual itu gitu. Exactly. Oke.
Satu pertanyaan lagi, satu penanya lagi. Kasih Kak. Oke, terima kasih Mas. Semoga sudah bisa menjawab ya. Di waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi, atau sebentar lagi bahkan. Pertanyaan terakhir, silakan Mbak. Dengan siapa, dari mana? Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mustaqulum, saya dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita sudah punya startup nih, namun kita itu merasa stuck akan produk kita, apa yang harus kita lakukan, sedangkan kita ingin mengajukan proposal untuk investor, namun produk kita itu, kita beranggapan bahwa produk kita tidak semenarik dan bisa di-ACC oleh investor tersebut. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira kalau dia punya brand nih, udah punya brand, terus stuck di satu poin ya Mbak ya, terus gimana caranya untuk bisa menarik investor tadi? Nah, sebenarnya kalau startup dan stuck, maksudnya brand dan stuck, itu yang kayak kemudian akan susah menarik investor ya. Karena maksudnya investor naturally dia kayak pengen untuk masuk ke sebuah bisnis yang grow gitu kan. Karena dia punya economic interest. Economic interestnya adalah dia pengen ketika dia masukin duit, bisnisnya berkembang dan at some point dia punya return dari that investment kayak gitu. Nah, return untuk investment itu tuh akan nggak bisa kalau misalnya bisnisnya stuck. Nah, sebenarnya kalau bisnisnya stuck, saran saya jangan kayak nyari investor dulu, tapi benar-benar kayak istilahnya apa sih, ngelakuin reassess. Reassess itu dalam hal reassess itu dalam hal bahwa apa sih yang bikin stuck kayak gitu. Masalah apa yang harus diselesaikan, apa pivot misalnya, apa yang harus di-shift, apa yang harus di-adjust konsepnya biar nggak stuck lagi. Karena kebanyakan investor kayaknya nggak akan mau untuk masuk ke sebuah bisnis yang stagnan kayak gitu ya. Naturally right, kayak saya sebagai misalnya kayak investor kayak gitu akan sangat susah dan akan nggak ada alasan kenapa saya mau masuk ke sebuah bisnis yang stuck, yang stagnan kayak gitu ya. Jadi step-stepnya itu apakah kira-kira kalau misalkan dari teman kita supaya nggak stuck nih? Harus nyari dulu sih, kayak stuck itu kan sebenarnya ada alasan kenapa dia stuck ya. Apakah mungkin produknya nggak sesuai, atau mungkin addressing the wrong customer, atau mungkin masalah yang berusaha diselesaikan adalah masalah yang mungkin nggak real in the market atau apapun itu berangkat dari cikal bakalnya itu kan kayak gitu. Ada pasti alasan kenapa dia stuck kayak gitu. Stucknya ini nih yang harus di unplug dulu nih, yang harus diberesin. Nah, yang tahu harus si foundernya kayak gitu. Jadi sebagai founder harus tahu nih Mbak ya, gimana sih kita kira-kira masalahnya tuh titiknya ada di mana nih? Kita cari pemecahan masalahnya, bisa dari teman-teman sekitar Mbaknya. Jadi misalnya tanya, oh kira-kira aku punya produk ini, apa yang bisa aku kembangin lagi ya? Apa yang kira-kira orang kok kurang puas sama produkku? Nah itu bisa dicari tahu juga. Betul. Supaya bisa dilihat juga nih kira-kira nanti marketnya bisa diperluaskah, produknya bisa lebih diinovasi atau gimana. Nah itu bisa kita cari dari permasalahan-permasalahan tadi ya. Betul, baru karena dari situ bisa ada investor mau tertarik lagi. Betul, karena kalau misalnya kayak ketika bisnis stuck dan founder menghabiskan energi buat mencari investor, itu tuh akan membuang-buang waktu sih, karena bakal sangat susah kayak gitu. Oke, thank you Kak Mat. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, berakhir sudah nih Kak Mat sesi Movest Coaching Clinic yang pertama pagi ini dengan tema Build Your Own Local Brand dan Startup. Izin saya wrap up sedikit dari sesi kita pagi ini. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, makin banyak startup dan lokal brand nih Kak yang bikin bangga karena mampu bersaing di brand internasional. Apalagi kesempatan untuk tumbuh, mendominasi pasar lokal hingga menembus pasar internasional kebuka banget lebar. Tadi Kak Mat udah ngasih beberapa tips dan triknya untuk bisa nembus ke pasar internasional dan juga memajukan lokal brand yang kita punya. Nah, jadi bukan hal yang mustahil bagi lokal brand Indonesia untuk bisa memperkenalkan produknya dan terus tumbuh berkelanjutan untuk bisa nembus ke internasional. Memang tadi dari beberapa pelajaran, strategi branding
punya tingkat kesulitan masing-masing. Terus membangun sebuah brand juga membutuhkan effort yang nggak sedikit. Bahkan kalau misalkan kalian mikir punya startup bisa tidur nyenyak, no. Tadi Kama cerita bahkan hidupnya 18 jam dihabiskan untuk startupnya. Kalau misalkan tadinya kita sebagai ASN hanya 8-9 jam sehari, pemilik startup 18 jam loh untuk bisa fokus membangun startupnya. Tapi jangan pernah menyerah dulu. It's not impossible, it's possible. Dan yang paling penting butuh optimisme yang dimulai dari foundernya untuk yakin bahwa brand Anda ini bisa mendunia. Jadi, apakah Anda sudah siap membangun lokal brand yang mendunia? Saya tunggu Anda, see you on top. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bergabung hari ini, udah mengajukan pertanyaan juga. Mohon maaf kalau misalkan masih ada teman-teman yang belum bisa mengajukan pertanyaan karena memang waktunya yang terbatas. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Kak Ahmad, atas ilmunya hari ini banyak banget dan semuanya daging. Dan juga terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di MoFest 2022 ini. Nah, demi perbaikan penyelenggaraan acara Road to MoFest selanjutnya, kami mohon kesediaan dari teman-teman untuk mengisi survei penyelenggaraan acara hari ini melalui tautan yang nanti akan muncul. Nah, tautannya di sini bit.ly/MoFest 2022. Karena dari kalian teman-teman isi kuesioner di situ, kalian yang tadi kemarin tanya tuh di Instagramnya MoFest, ada nggak sertifikatnya nih Kak? Nah, dengan kalian isi ini, kalian akan dapat e-sertifikat yang dikirimkan nanti ke email Anda. Jadi pastikan isi nama lengkap dan email teman-teman dengan benar. Oke, sebelum menutup acara MoFest Coaching Clinic pagi ini, kembali saya ingin ajak teman-teman yang belum bergabung untuk bisa gabung ke komunitas. Ini nanti akan ada linknya dan juga akan ada QR code-nya. Silahkan di-scan, klik linknya dan isi di situ lengkap banget terkait komunitas. Kami masih tunggu terus teman-teman untuk gabung di komunitas. Nah, rangkaian acara Ministry of Finance 2022 ini belum berakhir. Ini masih pagi, masih early morning. Hari ini masih ada sesi conference, masih ada MoFest Talk sekarang sedang berlangsung. Kemudian masih ada 3 sesi coaching klinik. Setelah ini langsung akan ada coaching klinik bersama Kak Adi Toro, Do What You Love. Dan acara hiburan lain yang masih sampai sore nanti ada di MoFest 2022. Dan terus ikuti melalui website MoFest 2022 di mofest.kemenq.go.id. Pantengin juga Instagram KemenQ.RI dan juga @MoFestKemenQ untuk tahu informasi terkini tentang Kementerian Keuangan dan juga acara MoFest. Karena MoFest tidak berhenti di 2022, insya Allah kita akan ketemu lagi di 2023 juga. Dan jangan lupa untuk tetap ajak ya teman-teman yang lain untuk gabung di komunitas. Akhir kata, saya Delima Frida Primadani undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mau bergabung. Sampai jumpa di rangkaian MoFest 2022 yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.